Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk bagian selanjutnya dari bab kalkulus fungsi 20 bah atau lebih, yaitu subbab turunan berarah ya. Oke, pasti di antara kalian, atau mungkin sebagian besar di antara kalian bertanya, apa itu turunan berarah? Sekarang ada turunan, kemudian ada arahnya lagi. Jadi konsep turunan berarah di sini bertujuan untuk mengetahui laju perubahan nilai ya dari suatu fungsi 20 bah atau lebih di suatu titik pada arah tertentu. Catatan di sini yang dilihat adalah laju perubahan. Dan kita tahu bahwa laju itu skalar ya. Jadi kita akan melihat pada suatu arah tertentu laju perubahannya ini berapa, atau kemiringannya ini, gradiennya ini berapa untuk fungsi 20 bah atau lebih. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa mulai dari ilustrasi atau animasi berikut. Jadi misalkan kalian memiliki sebuah permukaan, jadi ini misalkan sebuah permukaan di oktan 1 untuk lebih mudahnya, dan ada sebuah titik P. Kalian lihat proyeksinya di bidang XY ya, yang bidang paling bawah itu. Jadi kalau kalian perhatikan, kita memiliki arah tertentunya itu kalian lihat yang diilustrasikan dengan warna hitam pada bidang XY. Dan kalau dia berputar di seluruh arah, kalian bisa lihat bahwa perpotongan atau ketika kita iris si bidangnya, kita iris si permukaannya, dan bentuk irisannya akan membentuk kurva berwarna merah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa kemiringan di titik P di permukaan tersebut apabila kita iris mengikuti arah dari vektor yang berwarna hitam. Ilustrasi yang lain adalah apabila ada sebuah kendaraan, misalkan truk, dia menempuh sebuah tanjakan. Jadi mungkin ini lebih erat kaitannya dengan fisika ya. Bagaimana atau kenapa supir truk tersebut mengambil jalur zigzag? Mungkin kalau kalian belajar di fisika, dia terkait langsung dengan bidang miring. Seperti skrup itu lebih mudah apabila kemiringannya atau gradiennya, apabila kita mau mendaki, apabila kemiringannya relatif rendah dibandingkan apabila kemiringannya lebih tinggi. Cuma dengan konsekuensi jalur yang dilalui, panjang lintasannya akan lebih panjang. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya si turunan berarah tadi? Jadi, seperti biasa, apabila kita memiliki sebuah kurva permukaan F atau Z ya di sini. Jadi kita mau mencari turunan berarah di titik AB atau titik P di sini. Dan jelas titik P ini harus di daerah definisinya ya. Dan kita tahu bahwa dia memiliki vektor satuan U yang berpangkal di P. Jadi vektor U di sini merupakan arah vektor yang mau kita cari turunan berarahnya. Dan sebagai catatan, vektor U ini adalah vektor satuan. Jadi apabila kalian diminta mencari turunan berarah dari vektor tertentu, vektor tersebut haruslah vektor satuan, artinya dibagi panjangnya ya. Jadi langkahnya adalah iriskan permukaan tersebut dengan bidang yang tegak melalui titik P searah dengan U.
Jadi kalau kalian lihat di situ, seperti saya bilang tadi, kita iris searah dengan si vektor U-nya. Maka dari itu kalian akan mendapatkan kurva yang berwarna merah. Kalau kalian lihat hasil perpotongan si bidangnya, jadi kalian bisa bayangkan sekarang kalian akan punya sebuah kurva di bidang di mana sumbu vertikalnya adalah Z ya atau F, dan sedangkan sumbu horizontalnya apa? Sumbu horizontalnya adalah U. Nah, kemudian kalian tinggal membuat garis singgung di kurva tersebut, tapi di titik P-nya. Atau dinyatakan dalam titik A, B, F ya, di sini. Nah, di titik tersebut kita akan menghitung gradien atau tanjakan dari garis singgung tersebut. Jadi terbayang ya. Jadi kita yang langkah pertama kita akan memotong si permukaannya searah dengan arah vektor U, di mana vektor itu adalah vektor satuan, dan kemudian setelah di sana kita mencari persamaan garis singgungnya, dan kita akan terakhir mencari kemiringan atau gradien atau tanjakan dari garis singgung tadi. Oke, kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai definisi dan ilustrasi geometris dari turunan berarah. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mencarinya secara teknis. Jadi, bagaimana cara mencarinya apabila kita memiliki sebuah kurva permukaan dan diminta untuk mencari turunan berarahnya di titik P pada arah vektor U. Jadi, kalau kita menggunakan notasi biasanya pakai do F, do U ya, dimana dia merupakan vektor arahnya di titik P, atau bisa pakai notasi ini juga, du vektor F di titik P, atau kalau kita tuliskan dalam definisi, sebetulnya dalam definisi limit kita bisa punya ini ya. Jadi kalau kalian lihat sekarang ada arah U sebesar langkahnya H kalau kita menggunakan definisi limit. Dengan di sini P-nya dia vektor AB di titik AB, tapi kita jadikan dia vektor dengan menarik sebuah garis dari titik asal 0,0 ke titik AB, kita akan mendapatkan vektor P sebetulnya. Oke, coba perhatikan ketiga ilustrasi berikut. Jadi kita mulai dari ilustrasi yang kiri ya. Jadi apabila kita iris dalam artian di sini permukaannya kita iris searah dengan sumbu Y. Yang gambar kedua kita yang tengah di searah dengan sumbu X, dan yang terakhir dia diiris searah dengan vektor U. Jadi yang ini memiliki vektor berbeda-beda ya. Jadi kalau searah dengan sumbu Y bisa dibilang juga bahwa vektor satuannya adalah 0,1 vektor J, dan untuk yang searah dengan sumbu X dia vektor 1,0, dan kalau yang ini komponennya U1 dan U2-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, untuk yang diiris searah dengan sumbu Y, maka turunan berarahnya apa? Atau dia sama juga dengan turunan parsial terhadap sumbu X ya, karena sejajar dengan sumbu Y. Jadi artinya X-nya apa? Variabel selain X dijadikan konstan. Oke. Nah, begitupun sama ketika kita
iris dia terhadap sejajar dengan sumbu X, maka variabel lain selain Y dia dianggap konstan. Kalian sudah bisa lihat polanya, kira-kira untuk yang diiris terhadap arah U bagaimana? Oke, maka turunan berarahnya kira-kira akan sama dengan apa? Dia akan sama dengan di titik P ya. Dia akan sama dengan nabla F didotkan dengan vektor U tadi, di mana U-nya vektor satuan dan nabla F apa? Dia merupakan vektor yang terdiri dari turunan parsial masing-masing variabelnya ya, terhadap masing-masing variabelnya didotkan dengan U. Dan kalau kalian ingat kembali, hasil kali dot atau hasil kali titik, hasilnya berupa skalar. Jadi dalam artian di sini dia merupakan representasi kemiringannya di titik P terhadap arah vektor U. Oke, bagian terakhir adalah soal-soal latihan. Jadi tolong dicoba ya si soal latihannya. Jadi yang pertama kalian punya sebuah permukaan di sini F, diminta untuk menentukan turunan berarahnya di titik 2,-1 pada arah A-nya diberikan, dan yang B arahnya tidak diberikan tapi vektornya bisa kalian cari ya. Yang kedua ini konsep, saya tidak akan banyak jelaskan. Kemudian yang ketiga, ini mengenai temperatur, persamaan temperatur di suatu daerah. Tolong cari pada arah manakah dia harus bergerak agar mengalami penurunan temperatur terbesar. Hati-hati dari sini ya. Untuk contohnya ada di buku Purcell. Kemudian mirip juga untuk yang nomor 4. Jadi saran saya adalah gambarkan dulu ilustrasinya. Kemudian terutama nomor 4 ya, gambarkan ilustrasinya, titiknya ada di mana, dan nanti kira-kira vektornya yang mana. Jadi bisa kalian lihat bahwa ilustrasi fisiknya itu justru yang penting. Oke, saya cukupkan sekian untuk kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di grup ya. Terima kasih.